Halo, Pak. Halo. Iya, Ferry 10 menit ya. Suara saya, Pak. Suara ada, tapi layarnya belum muncul. Oh, belum muncul ya? Oh, oh, udah, Pak. Sudah. Ya, Oke, 10 menit ya. oke, Pak. Yuk. Selamat malam, dosen pembimbing Pak Niko dan dosen penguji yang terhormat. Pada malam ini, saya Ferry Fernando dari Fakultas Bisnis ingin mempresentasikan hasil laporan PKL saya yang berjudul Sistem Manajemen Pembayaran Utang pada PT Karisma Wirajaya. Latar belakang masalah. Permasalahan yang terjadi di perusahaan tempat PKL saya, yaitu beberapa kali perusahaan telat melakukan pembayaran utang yang disebabkan oleh beberapa faktor yang akan dijelaskan di slide 5. Pada umumnya, perusahaan akan mengalami utang untuk menjaga arus kas perusahaan. Salah satu jenis utang yang paling sering terjadi yaitu utang lancar. Utang tersebut timbul dari aktivitas operasional perusahaan seperti pembelian barang atau jasa yang dilakukan secara kredit. Perusahaan memerlukan sistem manajemen utang untuk melakukan pembayaran utang pada tepat waktu. Dalam perjanjian utang, terdapat pokok utang, bunga, dan jatuh tempo. Menunggak utang berarti menambah beban perusahaan. Bukan hanya pokok utang yang tidak terbayar, bunga utang pun akan semakin meningkat. Dan juga ditambah dengan denda jatuh tempo yang telah disepakati. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki prosedur pengelolaan yang baik untuk mengendalikan dan mengawasi aktivitas yang berhubungan dengan utang dagang perusahaan. Pelaksanaan praktek kerja lapangan. Ferry, Ya, Pak. slide-nya nggak gerak ya. Oh, apa nih? Dari tadi masih cover ya. Oh, masih cover ya? Nah, ini udah gerak. Waktu saya show dia hilang, Pak. Nggak usah slideshow, tampilin biasa aja kalau gitu. Oh, berarti lanjut lagi atau ulang lagi ya, Pak? Lanjut aja slide 3 lagi ya. Oh, ya. Pelaksanaan praktek kerja lapangan. Pada praktek kerja lapangan, saya berada di PT Karisma Wirajaya Palma yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta nomor 89A. Dan saya ditempati di bagian kasir yang memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap seluruh pembayaran operasional perusahaan. Selanjutnya yaitu alur prosedur sistem pembelian kredit PT Karisma Wirajaya Palma. Berikut alur prosedur sistem pembelian kredit yang diterapkan oleh PT Karisma Wirajaya Palma. 1. Pihak gudang membuat form permintaan pembelian terhadap bagian pembelian untuk dapat membeli barang tersebut. 2. Bagian pembelian mencari pemasok dan melakukan penawaran harga terhadap pemasok untuk mendapatkan barang yang berkualitas dan sesuai anggaran perusahaan. Ketiga, bagian pembelian mengirim surat order pembelian sehingga barang yang dibutuhkan dapat dikirimkan oleh pemasok dan bagian pembelian menginfokannya kepada pihak gudang dan bagian pencatat utang. 4. Persediaan yang telah dipesan diterima dengan dua cara, yaitu 1. Persediaan diterima secara langsung oleh kantor pabrik dan menginfokannya kepada kantor pusat bahwa persediaan tersebut sudah diterima. Kedua, persediaan diterima oleh kantor pusat, kemudian persediaan tersebut dikirim ke pabrik dengan melampirkan tanda terima gudang. Kelima, yaitu dalam tahap kegiatan ini, tugas administrasi dan pembelian memeriksa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembelian, seperti surat bukti order pembelian, bukti laporan penerimaan barang, tanda terima dokumen, dan kwitansi yang dibutuhkan yang dibubuhi materai, serta dokumen-dokumen lengkap lainnya. Administrasi memberikan kepada kasir untuk dilakukan pembayaran utang apabila invoice sudah jatuh tempo sesuai tanggal jatuh tempo yang sudah diterapkan. Keenam, yaitu pembelian kredit yang sudah dilakukan, kemudian akan dilakukan penjualan oleh pihak akuntan. Ketujuh, yaitu setelah semua persyaratan pembayaran utang sudah lengkap, sesuai dengan ketentuan perusahaan, kemudian dilakukan pembayaran utang terhadap pemasok sebelum jatuh tempo yang sudah ditetapkan melalui rekening bank maupun kas.
PT Karisma Wijaya Palma memiliki kebijakan untuk pembayaran utang, yaitu untuk tagihan nominal di bawah 1 juta, pembayaran dilakukan melalui kas kantor, dan tagihan nominal di atas 1 juta dilakukan pembayaran melalui rekening bank. Selanjutnya yaitu voucher pembelian kredit PT Karisma Wijaya Palma. Dalam voucher pembelian kredit PT Karisma Wijaya Palma, tahapnya itu dimulai dari bagian gudang, melakukan pengecekan persediaan di gudang, menerbitkan laporan permintaan pembelian barang apabila persediaan sudah menipis. Kemudian bagian pembelian yang menerima laporan permintaan pembelian tersebut meminta permohonan daftar harga ke supplier. Apabila sudah sesuai anggaran perusahaan, bagian pembelian melakukan pemesanan selanjutnya bagian pemasok yang telah memberikan daftar harga dan menerima order pembelian dari customer kemudian melakukan pengiriman barang dan penerbitan faktur. Kemudian pihak pemasok memberi dokumen-dokumen persyaratan pembayaran utang terhadap bagian pembelian sebelum tanggal jatuh tempo untuk diproses pembayaran. Selanjutnya bagian penerimaan yaitu mengecek barang yang dikirimkan oleh pemasok dan menandatangani surat jalan dari pemasok. Membuat laporan tagihan jatuh tempo. Selanjutnya bagian keuangan. Bagian keuangan mengecek dokumen dan input jurnal pembelian ke sistem, membuat laporan tagihan jatuh tempo, menyiapkan voucher dan dokumen pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo yang diberikan. Setelah itu melakukan pembayaran apabila di atas 1 juta, pembayaran melalui rekening bank dengan membuka giro yang disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan. Apabila pembayaran di bawah 1 juta, pembayaran melalui kas kantor. Setelah pembayaran lunas, bagian keuangan menginput pembayaran pembelian ke sistem. Selanjutnya kesimpulan dan saran yaitu kesimpulan secara keseluruhan sistem manajemen pembayaran utang pada PT Karisma Wijaya Palma sudah berjalan dengan efektif, tetapi masih perlu untuk dipelajari dan diperbaharui, di mana sistem yang diterapkan telah memudahkan perusahaan dalam pembayaran utang dan memprioritaskan pembayaran untuk perusahaan tetap beroperasional, tetapi masih ada beberapa kendala yang dialami oleh perusahaan. Saran yaitu pengecekan dan penyimpanan dokumen. Menyimpan dokumen, memberikan tenggat waktu pemenuhan dokumen agar tidak memakan waktu proses transaksi, dan menyimpan dengan baik dokumen pembelian kredit dalam satu map, sehingga tidak tercecer dan tidak perlu waktu banyak untuk mencari dokumen tersebut. Kedua yaitu penagihan piutang. Bagian penagihan pembayaran piutang dapat memberi pengingatkan keras dan mengingatkan bagi pelanggan yang melakukan pembayaran yang melewati batas jatuh tempo untuk dapat melakukan pembayaran sesuai dengan jatuh tempo yang sudah disepakati. Oh ya tadi maaf Pak, lupa yang di slide 5 Pak. Kenapa slide 5? Yang hambatannya lupa baca Pak. Untuk hambatannya di sini yaitu satu, kurangnya pemahaman supplier akan kelengkapan dokumen yang harus dilengkapinya. Kedua yaitu hilangnya dokumen untuk melakukan pembayaran utang yang sudah pada tanggal jatuh tempo sehingga butuh waktu untuk mencarinya. Ketiga yaitu terkadang customer melakukan pembayaran utang telat dari tanggal jatuh tempo yang sudah disepakati sehingga cash flow menjadi macet. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Oke. Balik ke slide nomor 2. Saya khawatir tadi kamu agak terlalu panjang di sini. Di slide 2 ya. Tapi saya Ya. hitung dari tadi 9 menit Pak. Ya, betul 9 menit. 9 menit lebih. Ya. Tapi di bagian ini kamu agak banyak cerita tentang latar belakangnya. Ya kan? Oh. Ya lumayan sih Pak. Nah, itu diringkas. Lalu fokuskan utama ke utangnya ya. Oh iya. Tapi di sini kan ada 4 poinnya Pak. Saya udah jelasin semua jadi makin jadi panjang jadi. Iya, makanya terlalu panjang. Tapi kamu mau jelasin 4 ini boleh. Dari yang sudah kamu bacakan tadi, kamu coba ringkas agak 1 atau 2 kalimat lagi. Jadi oke. lebih cepat selesai nanti. Karena saya khawatir Ya, ini kan di slide 4 sama slide 5 itu kan panjang ya.
Jadi takutnya nanti di slide 4 dan 5 kamu misalnya pas presentasi tiba-tiba kamu tadi jelasin nomor 1 sampai 7 yang sebelah kiri ya. Iya, Pak. Yang sebelah kanan nggak kamu jelasin. Sebelah kanan saya udah singgung sedikit sih, Pak. Kayak pihak gudang membuat form permintaan pembelian, seperti bagian pembelian mencari pemasok. Oke. Nanti saya takutnya di bagian yang gambar kanan kamu akan ditanya nih. Nah, biasanya pertanyaan gini, kamu coba jawab ya. Ya. Dari proses dari angka 1 sampai angka 8, ada nggak yang boleh diringkas prosedurnya? Nggak ada sih, Pak. Kenapa nggak ada? Kamu jelasin. Karena prosedur sistem pembelian kredit di PT Karisma Wijaya Palma seperti itu, Pak. Kalau misalnya hilang satu tahap gimana? Nggak bisa sih, Pak. Nggak bisa, berarti kamu berikan alasan. Berarti memang sistemnya sudah terpatok seperti ini, hilang hilang satu langkah akan langsung kacau semua alur pembukuan di perusahaan, dan pembayaran utang pun akan jadi lebih lambat gitu ya. Iya, Pak. Oke. Ke slide 5. Nah, ini juga akan sering ditanyakan nih flowchart ini. Ini kamu pelajari baik-baik ya. Oh iya, Pak. Terus pertanyaan saya, apa solusi terbaik yang dapat kamu berikan tentang di PT Karisma? Solusinya ada dua sih, Pak, yaitu pengecekan dan penyimpan dokumen dan penagihan piutang. Ya, itu kan solusi 1 dan solusi 2. Ya. Yang terbaik yang mana? Yang terbaik menurut saya itu pengecekan dan menyimpan dokumen. Karena kalau tidak akan memakan banyak waktu untuk mencari dan melengkapi dokumen-dokumen pembayaran utang tersebut. Oke, kemudian kontribusi apa yang dapat kamu berikan selama kamu PKL di PT Karisma? Kontribusi dapat menjalankan sistem yang sudah ada di PT Karisma Wijaya Palma dengan baik. Gitu aja. Yes, Sederhana sebagai banget. seorang PKL sih itu yang bisa dilakuin sih, Pak. Mungkin kamu bisa beri kontribusi untuk mengupgrade sistem agar menjalankan sistem pembayaran utangnya jadi lebih baik. Kamu harus menjawabnya memberikan suatu solusi gitu. Oh, Ya, kamu coba pikir. Ada yang mau kamu tanyakan lagi? nggak ada sih, Pak. Berarti Kalau gitu, latar belakang itu aja yang perlu di ini ya. ya, kamu agak ringkas lagi ya, supaya jangan pas kali 9 menit. Takutnya di slide 4 sama slide 5 itu kan penting. Ya, ya. Tahu kamu butuh waktu lebih lama kan untuk Ya, jelasin. oke, oke. Nanti nggak keburu 10 menit. Oke, Pak. Oke? Oke, Pak. Ya, kamu ada urusan tadi ya? Iya, Pak. Kamu ya udah live aja nggak apa-apa. Oh ya, saya izin live ya, Pak. Makasih ya, Pak. Oke. Berikutnya Jessica, silakan share screen. Ya, Pak. Bentar, Pak. Udah ada, Pak? Udah, sudah. Udah. Ya, langsung mulai 10 menit. Udah nampak, Pak? Sudah. Oke. Selamat malam, dosen pembimbing Pak Nicholas dan dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Jessica Silviani Ganisia. Sekarang saya akan mempresentasikan
laporan PKL saya yang berjudul Digitalisasi Pencatatan Transaksi Kas dan Bank menggunakan program Akurat di PT McLemersar Internasional. Latar belakang, yang pertama ada sistem akuntansi yang terkomputerisasi. Sistem akuntansi yang terkomputerisasi lebih unggul dibandingkan sistem akuntansi manual, dikarenakan sistem akuntansi manual itu lamban dan kurang luas aktivitas yang dilakukannya. Sedangkan akuntansi yang terkomputerisasi lebih unggul karena proses yang terkomputerisasi lebih akurat daripada sistem manual, sehingga dapat membantu menyediakan informasi laporan posisi keuangan yang terupdate agar manajemen dapat mengambil keputusan. Yang kedua itu ada program Akurat. Akurat Accounting Software adalah salah satu software akuntansi yang digunakan untuk mempermudah pengelolaan data keuangan dengan tingkat akurasi yang tinggi sehingga menghasilkan laporan keuangan, neraca laba dan rugi lebih cepat. Yang ketiga itu ada tujuan PKL, mengetahui prosedur pencatatan penerimaan dan pengeluaran pada kas dan bank yang terjadi di PT McLemersar Internasional. Yang kedua ada mengetahui dokumen-dokumen pendukung dalam mencatat transaksi yang terjadi. Yang ketiga adalah memahami penerapan penggunaan sistem akurat pada pencatatan transaksi kas dan bank yang diterapkan oleh PT McLemersar Internasional. Selanjutnya adalah pelaksanaan PKL. Pelaksanaan PKL ini dilaksanakan pada salah satu perusahaan swasta di Pekanbaru yang bergerak di bidang perhotelan, yaitu PT McLemersar Internasional. PKL tersebut dilaksanakan pada 1 Maret sampai 31 Mei, dan posisi saya ditempatkan pada divisi accounting. Selanjutnya ada laporan hasil PKL, dan berikut adalah alur pencatatan digitalisasi menggunakan program Akurat. Yang pertama itu kita membuka program Akurat Accounting Software. Di sini menggunakan Akurat 4. Selanjutnya kita perlu login ke program Akurat dengan memasukkan database yang sudah ada. Selanjutnya adalah sebelum memulai jurnal, harus membuat chart of account atau COA yang akan digunakan saat menginput transaksi dan kas dan bank. Yang ketiga itu bagian accounting, menerima rekening koran, bukti pembayaran beserta lampiran pendukung seperti memo, kwitansi, invoice, faktur pajak untuk menginput jurnal transaksi. Selanjutnya adalah menginput jurnal transaksi sesuai dengan data-data yang diterima dengan COA yang sudah ditetapkan. Yang jurnal-jurnal yang diinput adalah yang pertama itu adalah jurnal penerimaan bank. Yang penerimaan bank merupakan pendapatan yang berasal dari OTA, online travel agent, deposit tamu melalui transfer atau mesin edisi. Maka accounting menginput jurnal bank pada pendapatan. Agar terkontrol secara sistematis, dana yang dimiliki perusahaan harus diatur secara tepat, maka perusahaan menggunakan sistem double entry dalam pengakuntansiannya. Sistem tersebut terdapat 2 input data pada setiap transaksi, di mana akun yang satu dicatat sebagai kredit dan akun yang lainnya dicatat sebagai debit dengan nominal yang sama. Selanjutnya adalah jurnal pengeluaran bank. Pengeluaran bank merupakan biaya-biaya yang dibayarkan perusahaan dengan supplier, biaya bulanan operasional. Maka accounting menginput jurnal biaya di debit dan bank di kredit. Selanjutnya adalah jurnal pengeluaran kas kecil. Kas kecil biasa dipegang oleh bagian operasional dan dikontrol oleh staff finance. Kas kecil digunakan untuk pembelian barang-barang harian dan barang yang sangat dibutuhkan pada saat itu juga. Dan setelah menginput transaksi sesuai dengan rekening koran dan rekapan pengeluaran kas, maka dilakukan pengecekan saldo yang harus sama dengan rekening koran. Pengecekan tersebut bisa dilihat dari trial balance, kemudian diatur periodenya sesuai apa yang kita mau.
Selanjutnya pada saat akhir bulan akan dilakukan closing dan setelah closing, accounting akan membuat laporan keuangan yang akan diserahkan kepada pihak operasional, kepala keuangan, accounting. Dan laporan keuangan tersebut secara otomatis sudah tersedia di program Akurat. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan digitalisasi sangat bermanfaat pada pencatatan keuangan perusahaan di era sekarang, di mana sistem informasi dapat bekerja secara otomatis sesuai dengan yang diharapkan dan mampu memenuhi kebutuhan perusahaan. Dengan penggunaan digitalisasi, pekerjaan akan lebih cepat terselesaikan dan dapat terkontrol dengan baik karena sudah dibantu dengan sistem-sistem program yang digunakan. Dan saran, perlunya pencatatan secara digital dalam proses pengarsipan, selain untuk mempermudah pemrosesan penyampaian laporan ke subdivisi, juga sebagai bentuk backup data secara digital, sehingga dapat terhindar dari kehilangan data dan juga dapat mempercepat dalam proses penyampaian data yang dikarenakan penyampaian data yang biasa dilakukan secara manual kini dapat dilakukan secara digital melalui jaringan internet. Selanjutnya itu ada dilakukan update secara berkala untuk memenuhi kebutuhan sistem yang terus berkembang sesuai perkembangan waktu dan peningkatan kebutuhan divisi yang bersangkutan. Selanjutnya, jika ingin mengoperasikan Akurat, diperlukan adanya skill dari karyawan, dengan kata lain diperlukan adanya pelatihan kepada karyawan untuk pengenalan dari program Akurat. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Oke. Kamu hampir mendekati 10 menit ini presentasinya. Iya ya, tapi saya itu 7 menit, Pak. Atau saya salah hitung ya? Nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Kamu coba ke slide 2. Tadi di sini agak panjang sih, kamu bisa ringkas dikit. Iya ya. Ya, ringkas dikit lagi nggak apa-apa. Oke. Kemudian di slide yang mau jelasin flowchart itu yang slide berapa Ini? tadi itu? Ya ini. Ini kan kamu lumayan lama nih ya. Iya. Oke, saya tahu ini memang tahapannya seperti ini benar. Iya. Tapi coba ada nggak ya cara supaya ini lebih ringkas lagi kamu sajikan di PPT-nya? Oh. Di gambarnya oke. Bagian-bagiannya oke ini. Cuman di penjelasan di kamunya. Atau di penjelasannya di ringkas gitu, Pak. Iya, penjelasan kamu diringkas. Tahapannya, bagaimanapun tahapannya memang seperti ini. Nggak bisa Iya. dihindari. Berarti penjelasannya yang saya ringkaskan, Pak. Ya, penjelasan diringkas tanpa mengurangi makna dari 10 kotak ini. Oke. Kemudian, Yang slide 2 berarti juga diringkas, Pak. ringkas dikit aja. Tadi yang slide 2 udah oke sih, cuman kalau bisa agak potong 1 atau 2 kalimat, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Boleh. Oke. Kita pertanyaan ya. Ya. Sistem digitalisasi ini menurut kamu menguntungkan atau merugikan perusahaan? Menguntungkan perusahaan. Karena sistem digitalisasi itu mempercepat pekerjaan. Karena kalau kita lihat manual, itu tuh membuat mengerjakan sebuah laporan jadi lama gitu. Prosesnya jadi panjang. Oke. Karena dilakukan secara manual. Tapi kan kalau mau digitalisasi butuh software. Itu biayanya mahal nggak? Mahal, tapi kita kan bisa tuh untuk berkenalan dengan orang, jadi kita bisa saling sharing lah. Jadi biaya pun bisa dibagi, jadi tidak terlalu berat.
Oke. Kemudian memangnya kalau kamu kan khusus bahas kas ini ya, tentang kas Iya, dan bank ya. iya Pak. Memangnya kalau kas dan bank tidak digitalisasi, ada masalah apa di perusahaan? Eh, bisa ada masalah karena mungkin kan kalau kita mengerjakannya secara manual kan eh, walaupun udah kerjain secara manual pasti ada lah yang terlewati. Tapi kalau secara digitalisasi mungkin akan terbantu untuk melihat kesalahannya. Oke, Jessica, kamu ketika menjawab, jangan pakai kata mungkin. Oh, oke. Iya, Pak. Kamu, kamu sudah kerja di PT McLean Marsar ini, kamu sudah tahu alur prosesnya, Iya, jangan Pak. lagi pakai kata mungkin. Oke, baik, Pak. Itu menandakan jawaban kamu itu ragu-ragu. Ini juga untuk kamu skripsi nanti jangan pakai kata mungkin ya. Oke, baik, Pak. Kemudian solusi terbaik yang dapat kamu berikan apa ke perusahaan? Solusi terbaik adalah eh, lebih bentar, Pak. Bentar, Pak. Solusi terbaik yang bisa saya berikan adalah lebih lebih em, lebih bisa apa ya? Bentar, Pak. Saya bingung, Pak. Ketika kamu kesulitan menjawab, Iya, Pak. kamu jangan ngomong-ngomong dulu, kamu diam aja dulu, Oke. baru berpikir, setelah itu baru kamu jawab. Jadi jangan kamu seperti kayak tadi kan, Iya, Pak. kesulitannya ini apa gitu. Jangan, itu hindari seperti itu ya. Oke, baik, Pak. Solusi terbaik itu menurut saya adalah em, menurut saya melakukan update kepada sistem agar terus berkembang dan bisa meningkatkan kebutuhan pada divisi. Lalu melakukan pelatihan karena sedikit tidaknya para karyawan membutuhkan pedoman agar bisa menjalankan dan lebih mengenal program akurat. Ya, jawabannya bagus. Itu udah oke jawabannya. Saya lupa Pak, apa saya bilang tadi? Oke Pak. Oke. Oke, kira-kira ada yang mau kamu tanyakan lagi? Enggak ada Pak. Oke. Belajar ya untuk presentasi ya. Baik Jangan Pak. ragu-ragu. Sebelum Iya jawab, Pak. pikir dulu. Nggak apa-apa. Iya Pak. Oke. Makasih ya sudah hadir ya. Oke Oke, kamu Pak. kalau mau leave, silakan leave, nggak apa-apa. Oke Pak.